Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Hulaila, kelas PAI 5D dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum dijelaskan dengan cara yang beragam oleh para ahli yang berbeda. Sejatinya kurikulum memiliki 6 komponen. 6 komponen tersebut yaitu tujuan, isi, strategi, evaluasi, hasil belajar mengajar, dan evaluasi pelaksanaan mengajar. Keenam komponen ini tidak bisa dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Keenam komponen kurikulum sudah merupakan suatu sistem yang mutlak. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum sangat berkaitan erat dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dalam suatu negara. Salah satu pakar kurikulum Indonesia yang bernama Sukmadinata mengutarakan bahwa tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang demokratis, yaitu sebagai cara hidup. Maka dapat diartikan bahwa rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi adalah pendidikan dasar menengah yang selanjutnya disebut dengan kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Strategi menuju pada pendekatan, metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam mengajar. Pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam pembelajaran siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh siswa komponen baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini merupakan cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu implementasi kurikulum, seperti yang ditekankan oleh Miller dan Seller, bahwa evaluasi kurikulum dilakukan untuk mendapat informasi yang digunakan untuk perbaikan-perbaikan di sekolah. Evaluasi memiliki peran untuk menentukan apakah suatu kurikulum perlu diteruskan atau tidak. Sukmadinata menyatakan bahwa evaluasi kurikulum minimal berkenaan dengan 3 hal, yakni moral judgment, penentuan keputusan, dan yang ketiga konsensus nilai. Dengan demikian, evaluasi dan penilaian keputusan, pengambilan keputusan dalam pendidikan dan kurikulum terdiri dari guru, orang tua, murid, kepala sekolah, dan pengembangan kurikulum birokrat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu hasil belajar mengajar. Untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan.
diadakan suatu evaluasi. Evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini disusun butiran-butiran soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Untuk tiap tujuan khusus minimal disusun 1 butir soal. Menurut ruang lingkup luas, bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan utama dari evaluasi formatif sebenarnya lebih besar ditunjukkan untuk menilai proses pengajaran. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, evaluasi formatif digunakan untuk menilai penugasan siswa setelah siswa selesai mempelajari satu pokok bahasan. Dan yang keenam yaitu evaluasi pengajaran. Komponen yang dievaluasikan dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran yang menyangkut sekuens bahan ajar, strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Pengembangan kurikulum. Kata model secara etimologi memiliki arti pola, acuan dan contoh dari suatu yang dibuat. Sedangkan menurut analisis penulis, sesungguhnya model pengembangan kurikulum bisa juga diartikan sebagai sebuah pendekatan atau pola apa yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum, sehingga dalam proses pengembangan kurikulum bisa terlaksana secara cepat, guna dan tepat pembiayaannya. Pemilihan salah satu dari model pengembangan kurikulum bukan hanya didasarkan pada kelebihan, kebaikan, dan bisa ke tingkat pencapaian optimal, tetapi juga harus disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengolahan pendidikan serta model konsep pendidikan yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.